Halo semuanya, lifestyle creep itu masalah yang sering banget dialami oleh banyak dari kita di sepanjang karir kita. Saat mendapat pekerjaan pertama setelah lulus kuliah atau SMA, rasanya kita punya pemasukan yang lumayan besar dan kadang kita jadi bingung gimana cara mengaturnya, sehingga susah untuk menentukan seberapa banyak uang yang sebaiknya kita pakai. Dan masalah ini nggak hanya dialami oleh anak muda aja atau ketika kita masih muda, tapi juga terus muncul setiap kali ada kenaikan gaji, ketika ada promosi, atau saat kita dapat penghasilan tambahan, atau bahkan dapat rezeki nomplok. Dan akhirnya kita mulai terbiasa dengan gaya hidup yang lebih mahal, jadi makanan yang hemat, yang murah, dan baju yang diskon pun nggak lagi menarik buat kita. Pendapatan ekstra ini malah jadi uang jajan, dan seringkali tabungan dan investasi jadi nggak prioritas lagi. Nah, apa sih lifestyle creep itu? Lifestyle creep adalah ketika pengeluaran nggak penting kita naik seiring dengan pendapatan. Bukannya tetap sama seperti di awal sebelum pendapatan bertambah. Semakin banyak penghasilan, semakin banyak juga pengeluaran untuk menyamakan gaji. Kalian pasti pernah dengar kan ungkapan yang bilang bahwa makin banyak uang yang didapat, makin banyak yang dihabiskan. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Entah kenapa, susah banget untuk menahan pengeluaran ketika penghasilan kita naik, apalagi pas melihat saldo di rekening bertambah banyak. Padahal, kalau pemasukan ekstra itu nggak dipakai untuk tujuan tertentu, rasanya kayak cepet banget habisnya. Ditambah lagi, iklan-iklan zaman sekarang bikin kita lebih tergoda untuk belanja daripada investasi lebih banyak seiring dengan naiknya penghasilan kita. Kita nggak sadar kalau ini mungkin yang kita alami sekarang. Sadar kalau kita udah kebanyakan belanja dan nggak punya rencana untuk pensiun seringkali datang terlambat sehingga kita jadi terpaksa untuk bekerja sampai usia tua. Nah, supaya nggak terjerumus semakin dalam di lifestyle creep ini, daripada berpikir bahwa aku pantas ketika melihat gadget baru atau mobil baru, ingatlah bahwa yang pantas kita dapatkan adalah masa depan finansial yang stabil, bukan barang-barang mewah di luar budget kita. Tanda dari lifestyle creep adalah perubahan pola pikir dan perilaku yang membuat pengeluaran untuk barang-barang gak penting jadi seperti hak kita, bukan pilihan. Inilah alasan kenapa setiap kali kita dapat pemasukan tambahan, entah itu dalam bentuk kenaikan gaji, bonus tahunan, uang THR, atau income dari side job, kita merasa uang itu entah kenapa udah habis aja tanpa kita sadari. Karena faktanya, efek dapat uang secara tiba-tiba dan gak siap untuk mengatur secara bijak malah jadi makin parah seiring naiknya pendapatan. Kita tiba-tiba merasa punya banyak uang, tapi sebenarnya nggak siap untuk mengatur atau menabung maupun menginvestasikan uang itu. Akibatnya ya jelas, uang tambahan yang kita peroleh itu habis dalam waktu yang relatif singkat. Ini sama halnya kayak kita ngasih mobil ke anak kecil dan berharap dia bisa nyetir dengan baik. Tanpa rencana, tanpa edukasi, dan tanpa latihan, hasilnya nggak akan jelas. Contoh ilustrasi lifestyle creep ini misalnya, katakanlah ada seorang pria parubaya, namanya Joni ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan dapat tawaran kesempatan baru bekerja di perusahaan lain. Itu kantor yang lebih besar dan tanggung jawabnya lebih banyak. Tapi promosi ini datang dengan kenaikan gaji dari yang sebelumnya Joni dapat yaitu 15 juta rupiah, naik jadi 25 juta rupiah. Dan jam kerjanya jadi lebih panjang, sehingga lebih sedikit waktu yang bisa Joni habiskan bareng keluarganya dan tingkat stres juga jadi lebih tinggi. Beberapa minggu setelah dapat tambahan uang di gaji, uang ekstra itu udah habis untuk cicilan mobil baru yang lebih mahal dan liburan keluarga yang lebih mahal. Tanpa sadar, tambahan gaji 10 juta rupiah itu udah habis buat sesuatu yang cuma ngasih kepuasan jangka pendek. Joni udah memaksimalkan budgetnya, tapi dia masih happy sampai setahun atau 2 tahun kemudian saat jam kerja ekstra mulai berasa berat buat dia. Gaya hidupnya udah ngikutin pendapatannya, membuat dia nggak punya pilihan lain selain menurunkan gaya hidup atau bekerja lebih keras untuk dapat lebih banyak uang. Ini masalah yang umum dirasakan oleh anak-anak muda yang baru pertama kali dapat kerja.
baru lulus kuliah dengan gelar baru, kita siap untuk melangkah di karir pertama kita. Masa-masa makan mie instan dan kopi yang murah udah lewat. Kita yang udah bosan sama gaya hidup itu, akhirnya senang dapat gaji untuk pertama kalinya. Makan siang sama teman-teman sekantor, nongkrong setiap Jumat malam, dan beli kopi Starbucks setiap pagi di perjalanan ke kantor. Tapi dengan gaji yang stabil, pengeluaran kita seringkali naik tanpa terkontrol. Kita pikir, gak apa-apalah, aku kan masih muda. Kekayaan baru, bahkan di level yang kecil sekalipun, gak kebal dari yang namanya fenomena lifestyle creep. Sama aja kayak uang tambahan dari THR, bonus, gaji ke-13, maupun pemasukan ekstra lainnya. Mungkin malah lebih berbahaya, karena seringkali nggak ketahuan dan memengaruhi kita selama bertahun-tahun. Nggak jarang sampai udah terlambat untuk menyiapkan dana pensiun. Tanpa persiapan dan pengelolaan anggaran yang baik, uang kita bisa hilang begitu aja, seringkali tanpa disadari, dan kebiasaan manajemen uang yang buruk muncul, biasanya susah banget untuk diubah di kemudian hari. Membangun kebiasaan baik sejak dini itu penting banget untuk masa depan kita. Disiplin untuk bijak dalam hal pengeluaran dan investasi jangka panjang juga wajib hukumnya. Selain itu juga, kita-kita yang udah nggak lama lagi bakal pensiun juga rentan terjebak di lifestyle creep ini. Mendekati usia pensiun bukan berarti masalah ini hilang begitu saja, malah bisa jadi makin parah. Karena biasanya cicilan rumah udah lunas, dan pendapatan lagi di puncak-puncaknya. Anak-anak kita mungkin udah pada merantau, jadi nggak lagi tinggal serumah dengan kita, dan biaya kuliah anak mungkin udah lunas, sehingga kita yang berusia 50-an punya uang ekstra untuk diri sendiri dan pasangan kita. Banyak dari kita yang mungkin menimbang-nimbang untuk beli mobil baru untuk keluarga. Tapi, apakah uang ekstra itu bakal kita pakai untuk tujuan pensiun? Tanpa kedisiplinan diri, kemungkinan besar enggak ya, kecuali kita rajin menyisihkan dana itu karena benar-benar memikirkan masa depan keuangan kita setelah berhenti bekerja. Tanpa rencana yang tepat, kita yang enggak lama lagi bakal pensiun akan menghabiskan uang tambahan untuk hal-hal yang enggak penting, melanjutkan kebiasaan yang mungkin udah kita lakukan selama masih aktif bekerja. Ketika kita udah berada di usia 50-an dan 60-an, kita nggak bisa lagi terus menaikkan pengeluaran seiring dengan pendapatan dan berharap bisa hidup dengan gaya hidup yang sama di masa depan, kecuali kita punya rencana pensiun, dapat banyak warisan, atau ada penghasilan tambahan mungkin dari bisnis atau investasi lain. Tapi untungnya, membatasi dan mengatur lifestyle creep itu nggak terlalu sulit. Lifestyle creep bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak lebih sering pesen online food atau makan di luar daripada masak sendiri di rumah. Lalu boros beli handphone terbaru setiap 1-2 tahun sekali, padahal HP yang dipakai masih bagus. Atau setiap bulan kita beli pakaian baru yang sedikit lebih mahal. Tapi hati-hati, pengeluaran kecil yang kelihatan sepele ini bisa berkembang jadi barang-barang yang lebih besar dan lebih mahal. Kayak rumah yang lebih besar dengan cicilan 30 tahun, mobil baru, dan liburan yang nggak budget friendly. Pengeluaran kayak gitu bahaya banget kalau dibayar dengan cicilan bulanan. Punya mobil baru mungkin asik ya untuk di bulan-bulan pertama, tapi apa iya rasanya masih sama ketika cicilannya udah berjalan 5 atau 6 tahun kemudian? Beberapa pemborosan mungkin nggak bakal mengacaukan budget kita yang udah solid. Tapi ingat bahwa hal-hal kecil cenderung berkembang jadi hal-hal yang lebih besar dan lebih mahal, sementara kita sibuk bekerja sampai nggak sadar pengeluaran yang kecil-kecil itu bertambah. Butuh disiplin untuk tetap fokus pada goals finansial kita yang terakhir, yaitu pensiun dengan nyaman. Cara terbaik untuk mengendalikan masalah umum lifestyle creep adalah dengan mengenalinya dulu. Kalau tujuan kita adalah agar jadi merdeka secara finansial, nggak lagi merasa khawatir atau cemas karena uang, kita harus merencanakan uang tambahan yang kita peroleh, itu bakal kita pakai untuk membangun kekayaan kita dengan cara yang seperti apa. Mungkin untuk bayar cicilan rumah, atau memaksimalkan menabung dana pensiun, atau juga mungkin berinvestasi. Dari contoh si Joni tadi,
yang dapat kenaikan gaji 10 juta rupiah, misalkan dia memilih untuk menginvestasikan semua uang itu bakal bagus banget kalau bisa bantu mencapai tujuan masa depannya. Tapi keputusan yang lebih masuk akal dan berkelanjutan buat dia mungkin adalah investasikan sebagian besar, mungkin 8 juta rupiah, dan 2 juta rupiah sisanya untuk self-reward atau budget bersenang-senang untuk keluarganya. Dengan cara itu, dia melakukan 2 hal sekaligus dalam satu waktu. Menyisihkan uang buat masa depan, dan sedikit uang jajan untuk kepuasan materialistik saat ini. Memakai sebagian kecil pendapatan yang naik untuk bersenang-senang bukan hal buruk. Karena dengan begitu kita bisa menikmati hidup sambil tetap memajukan masa depan kita dan memastikan gaya hidup kita sustain untuk tahun-tahun mendatang. Kepuasan instan ini bisa membuat bekerja lembur lebih mudah bagi kita. Kalau setiap kali kita mendapatkan sedikit kenaikan gaji atau pendapatan tambahan, dan kita langsung ingin buru-buru membelanjakan semuanya tanpa menyisihkan sebagian besar uang itu untuk masa depan kita, maka kecil kemungkinan kita bisa berhasil mencapai financial freedom. Semua orang yang udah membangun kekayaan tahu betapa pentingnya menyimpan sebagian dari pendapatan untuk kehidupan masa depan mereka. Saat pendapatan kita naik, jumlah yang disisihkan harus lebih besar untuk menjamin gaya hidup yang sama di masa depan. Menaikkan lifestyle kita tanpa berlebihan nggak akan jadi masalah selama kita nggak kayak Joni dan nggak jadi tergantung sama pendapatan ekstra itu. Ketika mendapatkan gaji yang lebih besar, anggap aja aman untuk memakai sebagian kecil uang ekstra itu dan investasikan sisanya. Tetap fokus ke tujuan pensiun yang nyaman akan jauh lebih memuaskan daripada kepuasan instan dari pembelian yang nggak perlu. Oke, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.